Arab itu cuma satu, kelebihannya cuma satu, ada Ka'bah aja. Kalau nggak ada Ka'bah, nggak ada yang mau nengok. Mendingan nonton kebun binatang Taman Safari. Masih enak dilihat lucu-lucu binatangnya. Di Arab nggak ada yang lucu. Kok Anda bangga sama Arabnya? Saya Arab loh. Di sini kan bukan rasis. Cuma saya ingin mendudukkan yang pada tempatnya. Jadi sedih sekali kalau dibilang Islam itu Arab. Kemarin ada pernyataan, Islam bukan orang Arab, Tuhannya Islam, Allah bukan orang Arab. Atau Allah bukan orang Arab. Pertanyaannya adalah, kalau saya selain mempermasalahkan pernyataannya itu, saya juga mempermasalahkan kenapa harus orang Arab. Kenapa nggak Tuhan itu bukan orang Indonesia? Atau Tuhan itu bukan orang Inggris? Atau Tuhan bukan orang Eropa? Atau Tuhan bukan orang Cina misalnya? Ya kan ya? Nah, kenapa nggak kata-katanya orang yang lain, etnis yang lain, tapi harus etnis Arab? Berarti ada sentimen terhadap Arab di situ. Baru-baru lagi kemudian ada yang bilang, Arab itu kalau seandainya nggak punya Ka'bah, itu dia nggak ada kehormatan, dia tuh nggak ada apa-apanya, Arab tuh barbar, jelek, sadis, dan seterusnya. Arab itu kalau tidak ada Ka'bah, nggak punya kehormatan. Apa sih seninya ada budaya Arab? Tidak ada. Bangsa yang nggak punya budaya, bangsa yang tidak melahirkan intelektual. Siapa coba intelektual Islam dari Arab? Tidak ada. Nah, ada apa ini sebenarnya? Ucapan-ucapan kebencian terhadap Arab yang saya melihat itu adalah ungkapan kebencian terhadap Islam sebenarnya. Karena mereka dari awal konsisten mengaitkan antara Islam dengan Arab. Sehingga ketika mereka menjelekkan Islam, Arab, maka mereka ingin mendistorsi atau menjelekkan Islam juga. Contoh deh, kayak gini ya. Oke, coba kita lihat. Kata-kata di balik itu. Kalau ada orang mengatakan Arab itu dulu nggak punya kehormatan, Arab itu nggak punya budaya, Arab itu nggak punya nggak punya peradaban, Arab itu kacau balau, Arab itu tersesat. Arab itu sebelum ada Nabi Muhammad tuh bangsa yang primitif, bodoh, nggak punya kemuliaan, nggak punya budaya, nggak punya segala-galanya. Kok Anda membanggakan Arabnya Anda? Oke, nggak sepenuhnya salah, karena memang Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran bahwasanya wa inkanu min qablu lafi dolalim mubin. Allah sampaikan bahwa sebelum datangnya Islam, sebelum datangnya Rasul, sebelum datangnya Al-Quran, orang-orang yang ada di Arab itu mereka dalam kesesatan yang mubin, yang nyata. Betul, sebelum datang Islam. Tapi mengatakan bahwa mereka itu adalah nggak punya kehormatan, nggak juga sih sebenarnya. Karena secara faktual justru orang-orang Arab itu punya honor yang sangat tinggi sekali. Karena itulah mereka dalam tanda kutip kadang-kadang berperang itu untuk mempertahankan kehormatan. Sebelum ada agama, sebelum masuk Islam, ini sudah beradab. Arab punya apa sih? Ada gedung tinggi, nggak ada tuh. Primitif. Indonesia sudah beradab, sudah jadi pelaut mana-mana. Memang ada, saya pikir, sebuah usaha untuk mengaitkan antara Arab dan Islam, sehingga ketika dia mengkritik Arab, dia jadi mengkritik Islam. Cuma karena nggak berani langsung mengkritik Islam, ya karena itu dia mengkritik Arab. Menyamakan Arab dengan keterbelakangan, menyamakan Arab dengan sesuatu yang negatif, sadis gitu kan ya, lalu kemudian barbar, lalu kemudian main bunuh dan seterusnya. Seolah-olah mereka mengatakan bahwa Islam ini adalah agama yang barbar. Kayak gitu kan sebenarnya intinya. Dan apalagi yang mereka coba untuk lakukan, pertama, mengidentikan antara Arab dan Islam, sehingga apapun yang terjadi di Arab, ketika mereka menjelek-jelekkan Arab, mereka berharap itu kemudian jadi menjelek-jelekkan Islam juga. Yang kedua, teman-teman sekalian, yang tidak kalah bahayanya adalah ketika mereka mau mengaitkan antara Arab dengan Islam, berarti mereka coba ingin mengatakan bahwa tidak mesti kamu itu beragama Islam, karena Islam itu adalah agamanya orang Arab, bukan agamanya orang Indonesia, nggak cocok di Indonesia. Makanya muncul kata-kata mau-maunya dibohongin sama orang Arab, gitu kan ya, mau-maunya kalian itu diperdaya sama orang Arab. Artinya mereka cobain mengatakan pada umat muslim bahwa ini adalah agama Arab. Karena kamu orang Indonesia, harusnya kamu jangan mau sama kayak orang Arab, yang mereka itu barbar, yang mereka tuh nggak ngerti, yang mereka itu bodoh, yang mereka nggak punya kehormatan. Dan mereka dikasih Islam untuk mereka. Nah, Islam di sini tuh berbeda dengan Islam di sana. Nah, itu pengen mereka katakan kan gitu. Artinya dia pengen untuk memecah dan memutus bahwa Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin, adalah agama untuk seluruh
universe alam semesta gitu loh. Nah, kenapa harus diturunkan dalam bahasa Arab? Nah, itu kita bisa kaji lagi dalam masalah itu, dan saya pikir ustadz-ustadz sudah banyak sekali menjelaskan tentang kenapa sih Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab, kenapa sih Nabi itu harus kemudian kenapa Nabi itu kemudian dipilih oleh Allah di Jaziratul Arab dan berbahasa Arab dari orang Quraisy dan segala macam. Itu sudah banyak sekali bahasannya. Tapi orang-orang ini ingin mengidentikan antara Arab dengan Islam supaya memberikan sebuah impresi, memberikan sebuah kesan bahwa kamu tuh nggak harus loh beragama Arab gitu loh. Jadi Islam tuh dianggap agama Arab, gitu. Jadi kalau orang Indonesia tuh harusnya beragama lokal, sehingga agama Islam itu disamakan dengan agama Jawa, agama Sunda, agama Sumatera, agama apa dan segala macam. Jadi tidak lebih daripada sesuatu yang bersifat rendah. Padahal Islam ini bukan agama yang diturunkan untuk orang Arab. Di dalam Al-Quran itu sendiri disampaikan, ya mbok ya dibaca, kita syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudalin nas. Dia adalah petunjuk bagi manusia, bukan hanya petunjuk bagi orang beriman, bahkan petunjuk bagi manusia, bukan petunjuk bagi orang Arab. Walaupun kemudian Allah katakan dalam bahasa Arab yang jelas Al-Quran itu, tapi untuk apa? Untuk memperingatkan kepada manusia, menjadi huda, petunjuk bagi manusia, memberikan kabar gembira bagi manusia, memberikan kemudian peringatan bagi manusia, kan gitu kan. Artinya ya ini adalah usaha yang saya pikir sangat keras sekali. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mewanti-wanti pada kita bahwasanya siapapun yang membenci orang Arab gitu kan ya, menipu orang Arab, dia tidak termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah. Jadi sedih sekali kalau dibilang Islam itu Arab. Indonesia yang Islam itu. Memang betul, Islam itu bukan Arab, betul. Tapi kan mereka kan pengen mengidentikan Islam dengan Arab. Jadi seolah-olah kemudian beragama Islam itu beragama Arab. Maka seolah-olah kalau mereka kemudian ngelihat kita Islami, mereka bilang kadrun, kan gitu. Mereka lihat ada orang Islami, mereka bilang unta Arab, kan gitu. Jadi mereka berusaha ingin mengidentikan antara Islam dengan Arab gitu loh. Ketika kita kemudian berusaha untuk menunjukkan identitas keislaman kita, dibilang padang pasir gitu kan ya. Ini kan yang mereka mau sebenarnya. Kerudungan itu mereka bilang alah zaman dulu padang pasir, kan gitu. Nah, jadi sebenarnya mereka ingin mengidentikan Islam dengan Arab. Dan kita sudah tahu Islam itu bukan Arab. Kenapa Islam itu bukan Arab? Buktinya ada orang Arab yang menentang Islam. Itu udah jelas dari dulu. Islam bukan Arab. Dan menjadi Arab tidak mesti dia jadi Islam. Ya buktinya sudah kita tahu, sampai sekarang pun banyak orang-orang Arab yang juga beragama selain Islam. Jadi berislam nggak harus Arab, menjadi Arab nggak mesti jadi Islam, nggak ada otomatis. Tapi teman-teman sekalian, jelas sekali bahasa Quran adalah bahasa Arab. Rasulullah adalah orang Arab, sehingga memang tidak bisa dipisahkan juga sebenarnya antara Islam dengan Arab. Karena berbahasa Arab berarti berbahasa Al-Quran. Karena nggak mungkin orang ngerti Al-Quran kecuali dia mengerti bahasa Arab, kan gitu sebenarnya. Arab tuh sampai ini hari belum Islam, sekalipun ada Nabi. Islamnya cuma di merek. Malu aja ada Ka'bah. Mungkin kalau nggak ada Ka'bah di Arab, itu orang Arab tuh semua sekarang jadi jahiliyah. Nggak berislam. Dan emang sekarang banyak nggak Islam, cuma merek aja. Benderanya la ilaha illallah, tapi nggak ada isinya. Lihat aja karakternya orang Arab, kayak Baduy semua kan. Dan itu Quran sudah menunjukkan Arab Baduy, Arab Kadrun. Nah inilah anda ini. Tidak perlulah anda banggakan. Arab itu cuma satu, kelebihannya cuma satu, ada Ka'bah aja. Kalau nggak ada Ka'bah, nggak ada yang mau nengok. Mendingan nonton kebun binatang Taman Safari. Masih enak dilihat lucu-lucu binatangnya. Di Arab nggak ada yang lucu. Kok anda bangga sama Arabnya? Nah artinya teman-teman sekalian, tanpa sadar orang-orang yang nggak suka Arab atau yang suka mengidentikan antara Islam dengan Arab dan memaki-maki, mengolok-olok itu semuanya, kita sudah tahu tanpa sadar mereka itu punya kebencian terhadap Islam. Kok kita bisa mengatakan begitu? Iya, hampir pasti begitu. Kenapa? Karena ternyata kalau Arabnya bawa duit, mereka terima. Kalau Arabnya kemudian ngasih mereka makan, mereka suka. Kalau Arabnya kemudian ngasih mereka keuntungan, mereka happy. Gitu loh maksudnya. Berarti yang dibenci sebenarnya bukan Arab. Bukan orang Arab, tapi yang dibenci sebenarnya adalah agama Islam. Karena mereka selalu mengaitkan antara agama Islam dengan Arab dan mengkritik dengan cara seperti itu. Ada orang yang pengen menerapkan syariat Islam, mereka bilang kadrun, mereka bilang apa? Unta padang pasir, pengen balik lagi ke zaman pasir ya mas.
Ada orang kerudungan, mereka kritik, "Alah kayak orang Arab aja kamu, dikit-dikit Arab dan segala macam. Kalau nggak Arab sekarang Taliban dan segala macam." Ya kan gitu. Intinya adalah mengidentikan sesuatu yang buruk, yang mereka citrakan buruk, yang mereka citrakan negatif, lalu diidentikan dengan Islam. Nah, sekarang ini Arab yang dipilih. Dari dulu sih sebenarnya, bukan sekarang. Dari dulu itu yang kemudian dilakukan. Saya aja orang Arab muat juga, lihat orang Arab juga. Saya aja orang Arab muat juga, lihat orang Arab juga. Nah, dan saya pikir ini adalah sesuatu hal yang harus diwaspadai. Jadi jangan ikut-ikutan teman-teman sekalian. Jangan ikut-ikutan. Memang dari awal kita juga sudah sadar. Antum lihat dari awal saya nggak pernah bersorban. Untuk nyampein apa sih? Salah satunya untuk menyampaikan bahwa untuk menjadi seorang muslim Anda tidak harus bersorban. Gitu maksudnya. Untuk menjadi seorang muslim Anda nggak harus pakai peci. Untuk menjadi seorang muslim Anda nggak harus pakai jubah. Anda nggak harus naik unta gitu loh maksudnya. Untuk menjadi seorang muslim Anda nggak harus makan kurma gitu. Untuk jadi seorang muslim antum nggak harus bahkan antum nggak harus kemudian punya nama Arab gitu. Felix Xiao itu ya bukan nama Arab gitu, tapi saya muslim, maka tidak sama antara Islam dengan Arab. Sehingga kalau ada orang zaman sekarang mengkritik Arab, mengolok-olok Arab gitu kan ya, dan mereka kemudian kayak memaki-maki Arab, kita harus kasih tahu pada mereka kita bukan bela Arabnya, tapi yang kita bela adalah Islamnya. Karena yang mereka lakukan adalah mengidentikan antara Arab dengan Islam. Itu yang sangat berbahaya sekali. Dan ini adalah sesuatu problem besar. Makanya menurut saya omong kosong aja. Omong kosong aja ada orang yang bilang bahwa oh kami tuh toleran terhadap segala sesuatu. Kami tuh menerima pendapat open mind terhadap segala sesuatu. Lah open mind gimana ceritanya? Anda bilang Anda open mind, tapi Anda dalam kepala Anda ada batu yang mengatakan bahwa Arab itu pasti jelek. Anda bilang Anda itu toleran, tapi Anda nggak bisa terima praktik orang-orang atau pihak justru yang ngomong sendiri yang melakukan kekerasan, melakukan sebuah persekusi, melakukan sebuah hal yang bersifat fisik untuk mempertahankan pendapatnya dan menghilangkan pendapat orang lain. Artinya saya pikir ya ini semakin jelas menunjukkan pada kita dan semoga semua daripada kita menjadi orang-orang yang sadar bahwasanya menjelekkan Arab itu bisa jadi menjelekkan Islam. Kalau kita tanpa sadar melakukannya dan sampai kemudian kita menjelekkan Arab atau menjelekkan orang-orang Arab dan itu membuat orang jadi tidak respect dengan Islam, berarti kita sebenarnya sudah menghancurkan agama sendiri. Sekali lagi, Islam belum tentu Arab. Dan menjadi Arab nggak wajib Anda jadi seorang Muslim. Nggak mesti Anda jadi seorang Muslim. Tapi menjadi seorang Muslim berarti mengetahui bahwa Rasulullah itu orang Arab. Dan Al-Quran itu berbahasa Arab. Sehingga kita harus serius untuk memahami Al-Quran. Bukan karena pengen jadi orang Arab. Tapi karena pengen jadi orang Muslim.